Halo sobat anime, kita hapus lagi yuk Martial Guard Asura, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari pas sebelumnya setelah mendapatkan beberapa informasi tentang event Path atau jalan menuju surga dan juga perihal bapaknya. Kini Feng pun akan pergi menuju Holy Land. Ya, Feng pun akan pergi karena memang tepat hari ini jalan menuju Holy Land telah terbuka. Dalam perjalanannya di dalam event Path ini, Feng pun tidak sendiri. Ternyata Feng kini di belakangnya banyak sekali para pemuda-pemudi yang ingin nyebrang ke Holy Land juga. Kami meminta izin kepada Tuan Chu Feng untuk membawa kami mengikuti Anda, ujar salah satu pemuda itu. Ya, di sini Feng pun juga tidak masalah dengan hal itu, tapi mengingat level kultivasi mereka yang hanya ada di ranah Martial Lord, ini akan sangat merepotkan nantinya dan tentunya ini sangat berbahaya. Aku harus mengatakan kepada kalian kalau Heaven Path ini sangatlah berbahaya. Kalian semua dapat kembali sekarang dan itu masih belum terlambat, ujar Feng sembari memperingatkan kepada para pemuda itu. Tidak tuan, kami selalu berpegang teguh untuk tidak mundur. Anda harus bisa melewati tempat ini dan kami memohon kepada Anda untuk bawa kami bersama Anda melewati jalan ini. Iya. Melihat sikap keras kepala mereka, di sini Feng pun hanya dapat memberikan sedikit wajengan. Baiklah, aku tidak yakin apakah kalian bisa, tapi biar ku peringatkan. Apapun yang terjadi di dalam sana, jangan pernah takut. Karena apa yang ada di depan mata kalian itu semuanya hanyalah sebuah ilusi. Baiklah, Tuan Chu Feng, sambut para pemuda itu. Dan karena mereka keras kepala ingin pergi, maka dari itu, ayo semuanya ikut aku, ujar dari Feng. Tapi baru beberapa ratus meter aja, Feng pun mendengar suara teriakan. Mendengar suara itu, di sini Feng pun mencoba untuk memeriksanya dengan mata surgawinya dan Feng pun melihat ada sekelompok orang yang udah tewas dari balik kepulan kabut misterius itu. Melihat apa yang terjadi di depan matanya, kini membuat para pemuda yang ada bersama Chu Feng pun ada beberapa yang kena mental. Dan itu juga mengingatkan Feng akan ucapan dari Tan Tan Shu yang berujar kalau melewati jalan surgawi ini tidaklah mudah, tidak semudah yang terlihat. Dan untuk membawa para pemuda ini, Feng pun juga berujar, semuanya jangan takut. Ingat, apapun yang ada di depan mata kalian, semengerikan apapun itu semua palsu, itu semua ilusi. Ya, hal itu pun mudah untuk diucapkan. Tapi beberapa ratus meter kembali, Feng pun bertemu dengan tulang belulang manusia. Dan dengan mata surgawinya, di sini Feng pun tahu kalau ini semua hanyalah ilusi. Tapi ia juga tahu kalau ilusi ini memiliki kekuatan untuk membunuh kehidupan. Maka dari itu di sini Feng pun juga berujar, dengarkan semuanya. Ini bukanlah cuma hanya ilusi biasa. Ilusi ini dapat mengacaukan pikiran kalian. Dan hush, Feng pun pergi terus melangkah maju dan itu diikuti oleh para kroco-kroco lainnya itu. Tapi itu ternyata memang tidaklah mudah. Karena memang jalur yang dilalui oleh Feng ini penuh dengan tangan-tangan aneh yang menahan pergerakan. Bahkan di sini Feng pun juga sempat tertangkap oleh tangan-tangan Dajjal itu. Dan di sini Feng pun juga merasa kalau ini semua terlihat sungguh sangat nyata. Maka dari itu di sini Feng pun mencoba untuk fokus dan meyakinkan diri kalau ini semua hanyalah ilusi. Tapi beruntung karena memang Feng memiliki mata surgawi, Doi pun dapat lolos dari jeratan itu. Tapi tidak dengan para kroco-kroco lainnya. Mereka semua tertangkap. Tuan Chu Feng, kalau ini hanyalah sebuah ilusi, bagaimana bisa ini membunuh orang? Tanya para kroco-kroco itu. Tapi di sini Feng pun juga tahu kalau ia tidak dapat melakukan apapun untuk mereka dan terus melangkah maju dan meninggalkan para kroco-kroco itu pun mati di dalam kabut ilusi gila itu. Hingga pada akhirnya Feng pun yang berhasil lolos dari tempat itu, Doi pun juga baru sadar ketika ia sudah sedikit menjauh kalau ternyata saat ini tidak ada lagi yang tersisa selain dirinya. Pantas saja jalan menuju surgawi ini ternyata tidaklah mudah. Ternyata seperti ini, ujar dari Egi. Tapi ya, karena memang tidak ada sesuatu yang dapat dilakukan oleh Feng di tempat ini, maka dari itu yang dapat dilakukan olehnya hanyalah dengan terus melangkah maju, lurus ke depan. Sedangkan di luar, tepatnya di wilayah timur, kini para ciwi-ciwi yang melihat Heaven Path itu atau jalan surgawi itu sudah tertutup, mereka pun hanya dapat diam dan berharap kalau Feng akan baik-baik aja. Dan ketika mereka akan kembali, di sini Milquis ini berujar untuk tidak perlu khawatir dengan Chu Feng karena dengan kemampuan yang ia miliki, ia harusnya dapat beradaptasi dengan Holy Land. Ya, di sini Ziling pun paham, tapi tetap aja itu mengganggu pikirannya. Hingga salah satu orang pun juga berujar, sebenarnya kau tidak bisa tidak khawatir kan bocah? Ya, yang ngomong itu adalah Pak Tua ini. Pak Tua ini juga berujar kalau dirinya mungkin saja dapat membantu. Pak Tua ini juga menawarkan jika mereka ingin mengejar Chu Feng, aku takut kalau kalian tidak akan memiliki harapan. Kecuali, ya, mendengar itu di sini 5 bocah ini pun sadar. Ya, mereka pun juga tahu kalau Pak Tua itu ingin merekrut mereka menjadi muridnya. Maka dari itu di sini 5 bocah ini pun bersumpah setia ingin menjadi murid dari Pak Tua itu.
Ya, sesuai dengan dugaannya, tapi Pak To ini juga berujar kalau itu tidaklah mudah untuk menjadi muridnya. Sedangkan untuk Chu Feng, saat ini Doi pun juga terus melangkah maju hingga tanpa sadar ia menemukan sebuah jalan, dan ketika ia membukanya terlihatlah sebuah kota hantu. Dan di dalam kota hantu itu juga Feng pun juga tidak melihat apapun dan tidak ada seorang pun, tapi di ujung jalan sana ada sebuah tembok yang memang memiliki aura yang sangat mengerikan. Tapi di sini Egi juga berujar kalau ini atau aura di tempat ini sungguh sangat familiar, tapi tidak dengan Feng. Doi berujar kalau aura ini terasa sangat asing. Dan karena tidak tahu mau ngapain, di sini Feng pun juga terbang ke udara dan melihat seisi kota dari atas sana dan memutuskan untuk wush terbang menjauh dari tempat ini. Dan tiba-tiba saja, wah, Feng pun merasakan perasaan yang sungguh sangat berbahaya dan ia juga menyadari ada suara teriakan seseorang yang ada di ujung langit. Iya, di sini Feng pun juga tahu suara siapa itu. Maka dari itu Feng pun terus mengikuti asal muasal dari suara itu. Doi melihat ternyata ada sebuah pertarungan. Pertarungan terjadi antara Tantan Shu dan juga para monster yang ada di ranah Martial King. Dan Feng pun juga merasakan kalau monster-monster ini terlihat sungguh sangat nyata dan bukanlah sebuah ilusi. Di sini Feng pun juga tahu dengan jumlah monster yang banyak seperti itu, jelas Tantan Shu di sini sangat dirugikan di dalam pertarungan itu. Tapi di sini terlihat juga Tantan Shu masih dapat mengimbangi pertarungan itu dengan para monster. Dan Egi yang melihat itu, Doi pun juga tahu kalau monster-monster yang ada di tempat ini bukanlah sebuah ilusi. Ya, aku juga tidak boleh diam aja. Dan langkah awal Feng di sini Doi pun juga berteriak kepada MILF putih itu kalau ini semua cuma ujian. Tapi untuk Tantan Shu sendiri, Doi berujar, "Oi, kenapa kau ada di tempat ini? Cepat pergi, makhluk-makhluk ini yang ada di tempat ini bukanlah ujian. Ini bukanlah ujian dari surga." Mendengar itu, di sini Feng pun juga tahu kalau ini akan sangat sulit jika itu benar adanya tentang makhluk-makhluk ini yang sungguh sangat nyata. Tapi jika mereka bukanlah suatu ujian, mereka ini apa? Tanya dari Feng. Sedang untuk para monster itu, mereka pun terlihat sungguh sangat senang dengan kemunculan dari Chu Feng, yang artinya akan ada mainan baru. Dan entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja Feng pun berdarah dari dalam. Dan ia juga tahu kalau ini adalah ulah dari kendali Peak Martial King yang merupakan sosok tengkorak aneh itu. Dan di sini Feng yang sedikit lengah, Doi juga sempat tertangkap oleh salah satu monster sebelum Doi dihempaskan. Dan beruntung Doi juga ditangkap dan diselamatkan oleh MILF putih itu. Di sini Feng yang bersama MILF putih itu, Doi bertanya dan berujar kalau ini semua apaan sih? Bangke, aing juga nggak tahu. Event Pets ini terus berubah dan jaraknya juga semakin melebar setiap waktunya. Yang intinya di sini mereka tidak tahu tentang apa yang terjadi di tempat ini. Ya, karena di sini Feng juga tahu kalau monster-monster ini memiliki kesadarannya sendiri. Maka dari itu Feng pun ingin bertanya kepada para monster itu tentang apa ini semua. Tapi yang ada hal itu pun percuma. Ditambah saat ini tiba-tiba saja muncul monster kodok yang ada di ranah Martial King tingkat 9. Melihat monster itu yang sepertinya tidak ingin membunuhnya langsung membuat Feng pun sedikit heran. Dan untuk kodak merah itu Doi juga berujar, ini menarik. Mari kita lihat berapa lama kau dapat menahannya. Tapi melihat Feng yang sepertinya tidak takut sama sekali membuat kodok merah ini pun tertawa. Dan itu juga membuat Tantan Shu ini pun kesal dengan Chu Feng yang terlihat malah seolah-olah ia menantang kodok merah itu. Kodok ini juga berujar kalau hidup mati dari Chu Feng ada di tangannya. Dan ia juga tidak akan membiarkan Feng melewati dirinya dan pergi dari tempat ini. Tapi sebelum kodok itu mencoba untuk menyerang Chu Feng, terjadilah sesuatu yang sangat menyilaukan. Kalian hanya sekelompok para monster, berani-beraninya kalian mengaku sebagai King of Road. Ya, serangan itu pun tiba-tiba saja benar-benar membantai para monster-monster itu dengan sangat mudahnya. Bahkan di sini kodok merah itu yang ada di ranah Martial King tingkat 9 aja, ternyata tidak berkutik di hadapan cahaya yang menyilaukan itu. Ya, cahaya yang sangat menyilaukan itu memaksa Feng. Ia harus menutup matanya dan begitu Feng membuka matanya, monster-monster ternyata sudah pada tewas. Ya, mereka semua tewas hanya dalam satu serangan saja. Di sini Tantan Shu dan juga Feng mereka menduga apakah ini serangan dari seorang master yang ada di ranah Martial Emperor. Di sini mereka juga tahu kalau ini sangatlah berbahaya, maka dari itu ketika mereka ingin lari dari tempat ini ternyata sudah terlambat. Karena tepat di hadapan mereka ada sosok monster lainnya yang sangat mengerikan. Sosok monster itu yang datang secara misterius, Doi meminta agar mereka mendekatinya. Yang membuat Tantan Shu pun berujar kalau Feng harus mengikuti kemauan dari monster itu. Dengan begitu nyawa Feng dapat selamat. Yang pada akhirnya Feng pun pergi mendekati monster itu. Dan di sini Feng pun juga harus berpisah dengan Tantan Shu. Di sini Tantan Shu pun juga heran bagaimana bisa Martial Emperor datang secara langsung, datang secara khusus hanya untuk menjemput Feng.
Dan itu juga membuatnya bertanya-tanya tentang siapakah Chu Feng yang sebenarnya. Tapi ya udahlah, kini Tantan Shu pun juga melanjutkan perjalanannya. Sedangkan untuk Chu Feng, doi begitu kesulitan dalam usahanya mengimbangi kecepatan dari monster itu. Dan Eggy yang menyaksikan itu, doi berujar, "Oi Chu Feng, apakah makhluk ini kerabatmu kah?" Ya, mereka yang terus berjalan mengikuti monster itu pada akhirnya memasuki sebuah lorong dimensi yang tiba-tiba saja mereka berhenti di tengah-tengah suatu ruangan yang penuh dengan patung monster. Dan ternyata monsternya menyelamatkan Chu Feng adalah salah satu patung yang ada di tempat ini. Dan itu membuat Eggy pun semakin penasaran siapa sih keluarganya Chu Feng ini. Kayak OP banget sih. Dan mereka yang terus berjalan menemukan suatu atau sebuah api unggun. Dan di situ ada sosok makhluk berupa kera putih. Tapi kampretnya di sini Eggy pun malah berujar kalau tadi di luar ada anjing, sekarang ada kera. Wah, apakah ini kebun binatang? Waduh. Tapi untuk Chu Feng sendiri, doi pun juga tahu kalau sosok yang ada di hadapannya ini tidak bisa dipandang rendah, yang membuat dirinya pun mencoba untuk menyapanya dengan sangat sopan. Tapi sayangnya di sini kera itu pun berujar, lemah sekali. Kekuatan yang seperti ini berani-beraninya datang ke tempat ini. Keluar, cepatlah kau keluar. Ah Tuan, apakah kau mengenali diriku? Dan bisakah kau beritahu di mana ayahku sekarang? Tapi tidak mendapatkan respon, membuat Feng pun bertanya kembali apakah dirinya ini telah menyinggung. Jika iya, maka ia meminta maaf. Tapi di sini lagi-lagi makhluk itu pun tidak menganggap kalau Feng ada di tempat ini. Dan itu membuat Feng pun memutuskan untuk terus berjalan saja. Tapi yang ada, duar, Feng pun terhempas. Yang membuat Feng pun heran, lah kenapa? Kau membawaku ke tempat ini dan kau tidak mengizinkanku masuk. Aku tidak bisa menahan diri lagi karena aku telah terlalu lama dan terlalu jauh melangkah, pikir dari Chu Feng. Tapi di sini Feng pun yang lagi-lagi mencoba untuk melewati kera itu, doi pun lagi-lagi dan lagi ia harus kembali terhempas. Yang membuat Feng pun bertanya, "Senior, kenapa kau menghalangi jalanku?" Tapi lagi-lagi di sini kera itu pun tidak bergeming, yang membuat Eggy pun yang melihat kera putih itu menjadi sangat geram. Dasar kera, Chu Feng, keluarkan aku biar aku bicara dengan kera itu. Baiklah, sambut dari Chu Feng. Yang membuat kini Eggy pun keluar dari dalam domain spirit. Tapi sayangnya di sini melihat Eggy yang keluar, di sini kera putih itu pun sama sekali tidak peduli dan tidak menunjukkan gestur yang tertarik. Yang membuat Eggy yang melihat itu pun tambah kesal. Yang membuat Eggy pun langsung berbicara dengan kasar. "Dasar kera kampret, berani-beraninya kau memaksa Chu Feng untuk pergi dari tempat ini. Dasar kera tua jahat." Dan kata-kata Eggy yang kejam dengan tensi suara yang tinggi lagi-lagi tidak dilayani oleh kera putih itu. Yang membuat Eggy pun tambah naik pitam. "Dasar kera kampret, kubotaki juga bulu jempolmu itu." Dan merasa kata-kata Eggy telah di luar batas membuat kling, tiba-tiba sajalah aktif suatu susunan formasi yang membuat Eggy brak. Eggy pun langsung tumbang. Hanya War Spirit Asura berani-beraninya berbicara seperti itu kepada diriku. Dari mana kau mendapatkan keberanian itu? Dan melihat kera itu mulai melayani bicara mereka, membuat Feng pun tahu kalau kera itu sungguh sangat kuat. Memaksa Feng pun harus meminta maaf. "Senior, kekuatan Eggy saat ini telah disegel dan itu membuat dirinya kesal. Aku harap senior mau memaafkannya." Tapi untuk Eggy sendiri, doi pun malah kembali berujar, "Dasar kera tua kampret." Yang membuat kera ini pun ngamuk. Seorang budak yang tidak belajar itu adalah salah dari tuannya. Maka dari itu, kalau kau mau bersujud, aku akan mengampuni nyawanya. Kalau tidak, akan kukubur ia di tempat ini dan tidak akan pernah terlahir kembali. Dan itu membuat Feng yang mendengarnya juga kesal. "Senior, kalau kau mengusirku tanpa memberikanku alasan, itu tentu saja membuatku kesal dan kau juga menyuruhku untuk berlutut. Hah, mustahil. Dasar kampret, omong kosong. Kau mau bersujud apa tidak?" Tidak akan pernah, tapi aku siap jika harus menukar nyawaku demi menyelamatkannya, ujar Feng kepada kera itu untuk menyelamatkan Eggy. Yang membuat Eggy yang mendengar itu sedikit terharu. Dan untuk kera putih itu, doi pun tertawa mendengar ucapan dari Feng. "Meskipun kau lemah, tapi kau memiliki keberanian yang bagus. Bagus. Setidaknya kau tidak mengusik reputasi dari ayahmu itu. Maka dari itu ikutlah aku," ujar kera itu. Yang membuat kini tekanan yang mengikat Eggy pun tiba-tiba saja menghilang. Dan untuk Eggy merasa tekanan itu telah hilang, doi pun kembali ingin menghajar kera itu kembali, tapi boom! Doi pun dikurung oleh Feng ke dalam domain spirit agar tidak merusuh. "Aku tidak mau melihatmu mati. Aku akan mengizinkanmu keluar, tapi ingat, jangan merusuh." "Ya, Beb," sambut dari Eggy. "Baiklah, ini demi kamu. Ratu ini akan menahan sedikit emosinya," ujar dari Eggy. Kini Feng dan juga Eggy pun berjalan mengikuti kera itu. Mereka yang terus berjalan pada akhirnya menuju suatu tempat dan sungguh terkejutnya Feng ketika ia melihat ada suatu batu nisan yang bertulisan namanya. Dan ia juga bertanya tentang apa yang sebenarnya ini. "Kenapa ada namaku di tempat ini?" "Ya, seharusnya aku memanggilmu Tuan Muda, tapi sekarang kau tidak layak untuk itu."
Makeup ini pernah menyelamatkan dirimu 1 kali dan akan menyelamatkanmu lagi. Dan apa maksudnya ini senior? Kenapa peti matiku ada di tempat ini? Tanya dari Feng. Ya, benda ini dapat membawamu pindah dengan selamat ke tujuanmu. Jadi, maksud senior, apa kau menyuruhku untuk pergi dari tempat ini? Iya, tentu saja. Kau harus pergi dari tempat ini. Kau tidak bisa berada di tempat ini. Tidak, senior. Aku telah berjuang keras untuk dapat datang ke tempat ini. Aku cuma ingin tahu siapa orang tuaku dan apa yang mereka lakukan. Dan aku yang tidak dapat menemukan apapun di tempat ini dan sekarang kau menyuruhku ingin pergi. Ini tidak adil, senior. Aku masih tidak tahu siapa keluargaku dan aku juga tidak tahu kenapa mereka tidak menginginkanku. Oh, tidak nak. Bukan aku yang tidak ingin memberitahumu, hanya saja ayahmu yang tidak mau aku memberitahu dirimu. Sebenarnya ia juga ada di tempat ini, tapi ia tidak mau menemui dirimu. Kenapa? Ya, karena kau sangat lemah. Dan mendengar itu membuat Feng pun shock. Ia tidak menduga kalau ternyata orang yang ia hormati ternyata tidak mau bertemu dengan dirinya karena ia saat ini sangat lemah. Kau menolakku karena aku lemah. Ya, aku akui, aku lemah. Tapi apa cinta keluarga dapat diukur dari kekuatan seseorang? Dari kekuatan seorang anak? Ujar dari Feng dengan lantangnya menentang apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Tapi yang ada, BAM! Feng pun ditekan dengan aura milik si kera putih. Bocah, kau tidak memiliki hak untuk menyalahkan orang tuamu. Pergilah dan jangan pernah kembali sampai kau cukup kuat. Oh, mendengar itu, Feng pun juga sadar pasti ada sesuatu di balik ini semua. Tapi apapun alasannya tetap saja itu tidak dapat diterima oleh Su Feng. Dan daripada dia harus overthinking, membuat Feng pun memutuskan untuk bertanya kepada kera itu tentang apa yang terjadi. Senior, aku akan pergi, tapi bisakah kau bantu aku untuk bertanya kepada ayahku? Tingkat kultivasi apa yang harus aku miliki sebelum orang itu mau menemui diriku? Oi bocah, kau pasti dianggap bocah jenius saat berada di luar sana. Tapi apakah kau tahu kenapa kau lemah? Tanya kera ini. Ya, aku rasa di Holy Land penuh dengan bocah-bocah yang satu generasi dengan diriku, yang kekuatannya lebih kuat daripada diriku. Tapi yang ada di sini Feng pun malah kena semprot. Karena bagi kera putih itu, mau di wilayah manapun, di Laut Timur ataupun di Holy Land, semuanya sama. Bahkan di sini kera ini juga berujar kalau Feng ini bukanlah berasal dari 2 tempat itu, yang artinya kau berasal dari luar. Kera ini juga menjelaskan kalau keluarga Feng tumbuh di dalam dunia ini, tapi mereka telah dilupakan oleh orang-orang yang ada di tempat ini. Tapi ya memang, kekuatan yang dimiliki oleh keluarganya Feng ini tidak diragukan lagi. Bahkan orang-orang yang ada di dunia ini semuanya memuja, termasuk Holy Force. Selain itu juga ada 9 petir yang ada di dalam tubuh Feng dan itu adalah simbol keluarga yang dimiliki oleh Feng. Dan kekuatan itulah yang memberikan perbedaan antara keluarga Feng dan juga keluarga lainnya yang membuat Feng dan juga keluarganya itu lebih unggul daripada semua orang yang ada di dunia ini. Dan untuk ayahnya Feng yang merupakan kebanggaan dari keluarga, ternyata ia harus diusir ketika kau lahir di dunia ini. Yang artinya orang yang telah menghilangkan kehormatan yang dimiliki oleh orang tuamu itu adalah kau. Oh, mendengar itu membuat Feng pun sadar kalau kekuatan dari 9 petir itu ternyata masuk ke dalam tubuhnya saat ia berusia 10 tahun. Yang artinya sebelum usianya 10 tahun, Feng tidak memiliki kekuatan apapun yang diwariskan oleh keluarganya. Dan karena itulah ayahnya harus diusir dari keluarga inti karena dianggap memiliki anak yang gagal. Tapi tiba-tiba saja, boom! Mereka pun merasakan aura yang begitu kuat datang ke arah mereka yang membuat kera ini pun menjadi sangat panik. Ya, kera ini pun sangat panik dan ia langsung menarik tubuh Feng dan juga melemparkannya ke dalam peti dan meminta agar Feng jangan pernah keluar dari tempat itu. Yang membuat Feng pun heranlah, apa ini? Udah diam, jangan banyak bertanya. Lakukan semua yang aku minta. Kau harus ingat, kaulah yang telah merampas kehormatan ayahmu dan kaulah satu-satunya orang yang dapat mengembalikannya dan kau adalah harapannya. Tapi di sini Feng pun juga bingung tentang apa yang terjadi dan apa yang harus ia lakukan dan level kultivasi apa yang harus ia miliki sebelum ia dapat bertemu dengan ayahnya. Dan di dalam ini juga Feng pun merasakan sungguh sangat aneh karena peti ini ternyata memiliki visual yang berbeda, di mana ia dapat melihat keluar tapi di luar tidak dapat melihat yang ada di dalam. Sedangkan di luar peti itu tiba-tiba saja muncullah suatu susunan formasi aneh. Dan dari susunan formasi itu muncullah sosok asing yang berwarna emas yang berujar, Kau sungguh sangat berani ya, kera tua. Dan selesai alur cerita dari Martial God Asura dan sampai jumpa di video selanjutnya next Martial Pick. Bye. Bukan Martial Pick lah, apoteosis dan langsung juga. Dan sampai jumpa. Bye.